Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga pada saat ini kita akan mempresentasikan tugas besar rekayasa perangkat lunak. Sebelum lanjut ke presentasi, kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Nama saya Rizky Akbar Mubarok dan rekan saya. Nama saya Muhammad Ranzana Wicaksono dan rekan saya Muhammad Rizky Pratama. Dan saya Aden Jaman. Dan saya Rizky Lutfi Alfian Alvisi. Saya Muhammad Nazarul Awal, NIM 72. Oke, lanjut kita ke presentasinya. Share screen ya. Sini saya akan membahas tentang pendahuluan sampai lingkup masalah. Nah, sebelumnya pendahuluannya, tugas besar ini adalah berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL dari aplikasi sistem rental mobil. Nah, untuk itu penamaan dokumen ini selanjutnya akan digunakan istilah SKPL. Jadi untuk mempersingkat saja. Dan isi dari dokumen ini sebagian besar adalah terjemahan dari dokumen jurnal-jurnal IEEE 830 sampai 1993. Dan selanjutnya kita akan membahas tujuan penulisan dokumen. Ditulisnya SKPL ini bertujuan sebagai acuan atau panduan baik bagi pengembang dan pengguna perangkat lunak selama dalam pengembangan perangkat lunak yang akan dibangun. Bagi pengembang, SKPL ini dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap tahapan pengembangan agar sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna dan tujuan perangkat lunak itu sendiri. Nah, sedangkan bagi pihak pengguna atau user, SKPL ini digunakan untuk mencatat semua spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak yang dikembangkan dan harapan yang diinginkan. Serta SKPL ini berisi spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak rental mobil yang akan dikembangkan. Dan selanjutnya, lingkup masalah. Perangkat lunak car rent system atau sistem rental mobil ini akan dikembangkan serta akan digunakan untuk mengelola data penyewaan dan data transaksi penyewa mobil di suatu perusahaan rental mobil. Nah, data-data master berupa data mobil, data supir, data pegawai, dan data user dikelola oleh tentunya administrator. Data-data transaksi berupa proses penyewaan mobil atau supir dikelola oleh pegawai. Nah, prosedur pembayarannya hanya dapat menangani pembayaran secara tunai. Serta prosedur pengambilan dan pengembalian mobil dilakukan secara manual dengan menggunakan formulir. Dan selanjutnya kita akan membahas definisi, akan dibahas oleh teman saya. Oke, akan dibahas oleh saya yaitu Anzana. Definisi singkatan dan akronim. SKPL ini adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau dalam bahasa Inggrisnya sering juga disebut sebagai Software Requirements Specification yang bisa dibilang SRS dan merupakan spesifikasi dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. SKPL, SRM, KXXS adalah kode yang digunakan untuk mempresentasikan kebutuhan atau requirement pada SRM. Dengan SRM merupakan kode perangkat lunak, SRMK adalah kode fase, dan XXX adalah digit atau nomor kebutuhan requirement. HTML adalah hypertext markup language, sintaks bahasa yang digunakan dalam World Wide Web. DAF 99. DFD adalah data flow diagram. Diagram dan notasi yang digunakan untuk menunjukkan aliran data pada perangkat lunak. Selanjutnya ada ERD. Adalah entity relationship diagram dan notasi yang digunakan untuk mempresentasikan struktur data statis pada perangkat lunak. Dan selanjutnya ada referensi.
Referensi yang digunakan pada perangkat lunak ini adalah Staff IF-GL01, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak jurusan Teknik Informatika ITB. Bayu Hendrajaya, panduan penulis spesifikasi kebutuhan perangkat lunak SKPL, jurusan Teknik Informatika ITB. Selanjutnya, Halida Ernita, JL01, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak Departemen Ilmu Komputer IPB. Oke, selanjutnya ada deskripsi umum dokumen. Dokumen SKPL ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian utama berisi penjelasan tentang dokumen SKPL yang mencakup tujuan pembuatan dokumen ini, lingkup masalah yang diselesaikan oleh perangkat lunak yang dikembangkan, definisi, referensi, dan deskripsi umum. Bagian kedua berisi penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang akan dikembangkan, meliputi fungsi dari perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan, dan asumsi yang diambil pengembangan perangkat lunak. Bagian ketiga berisi uraian kebutuhan perangkat lunak secara lebih rinci. Lalu selanjutnya di bagian nomor 2 ada deskripsi global perangkat lunak yang akan dijelaskan oleh partner saya selanjutnya. Ya. Untuk selanjutnya, bab yang kedua, deskripsi global perangkat lunak. Yang pertama, perspektif produk. SRM adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan rental mobil secara online dan berbasis web berdasarkan dengan selera penyewa. Perangkat lunak ini menyimpan data penyewa dan data mobil sehingga perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk mencari mobil yang diinginkan dan pegawai mencari mobil yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya ada fungsi produk. Untuk ID fungsi yang pertama itu fungsinya untuk sign in, terus ID yang kedua untuk sign out, yang ketiga fungsi memasukkan daya penyewa dan seterusnya yang tercantum pada tabel. Untuk karakteristik penggunanya, pengguna perangkat lunak ini adalah industri dan para pencari kerja dengan admin sebagai pengelola. Tingkat akses pada perangkat lunak ini terdapat 2 level akses. Pada level pertama ada admin sebagai pengelola sehingga dapat menggunakan semua fungsi yang ada di perangkat lunak tersebut, serta mengelompokkan kriteria kerja dari industri. Sementara level selanjutnya beranggotakan industri dan para pencari kerja yang dapat memanfaatkan hak akses, pembuatan profil, dan pencarian kerja berdasarkan kategori. Seperti ada tabelnya ya, bisa dilihat. Untuk selanjutnya, batasan-batasan. Batasan-batasan yang digunakan pada pengembang perangkat lunak ini adalah data penyewa berupa KTP yang diinputkan satu persatu sesuai dengan kebutuhan. Pembayaran yang dilakukan oleh penyewa harus dilakukan secara langsung atau cash. Perangkat lunak yang dibangun tidak melayani transaksi uang dalam bentuk apapun dengan pihak siapapun. Mobil yang disewakan hanya yang ada di dalam database sesuai keterangan mobil yang ada di dalam database sudah siap di dalam garasi. Setiap ada mobil yang masuk atau keluar, petugas akan memeriksa dan mencatat data mobil tersebut dengan cara mengisi formulir pengembalian dan menyerahkan ke admin. Asumsi dan kebergantungan. Perangkat lunak pada sisi server yang dibutuhkan oleh SRM adalah yang pertama, sistem operasi Microsoft Windows XP 7 atau 8, SAMPP, scripting language, PHP Hypertext Processor, Web 5.3 HTML. Terus ada DBMS, MySQL versi 1.7.3. Perangkat lunak pada sisi klien yang dibutuhkan oleh SRM adalah sistem operasi Microsoft Windows XP atau 7 atau 8 atau bisa juga dengan Linux. Penjelajah situs atau web browser berbasis grafik atau teks, Microsoft Internet Explorer, Mozilla, dan Google Chrome. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, untuk berikutnya adalah bagian 3 mengenai deskripsi rinci kebutuhan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Lutfi. Mengenai deskripsi rinci kebutuhan, terdapat 2 kebutuhan untuk pembuatan ini. Yang pertama adalah kebutuhan antarmuka eksternal dan yang kedua adalah kebutuhan fungsional. Kebutuhan antarmuka eksternal ini mencakup antarmuka pemakai, antarmuka perangkat keras, kemudian antarmuka perangkat lunak, antarmuka komunikasi. Nah, yang pertama antarmuka pemakai ini akan dikembangkan dengan memakai modus grafik yang berbasis web. Jadi pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak melalui antarmuka seperti web browser. SRM akan menerima masukan dari pemakai melalui perintah yang diklik pada mouse atau yang diketikkan melalui papan kunci atau keyboard. Kemudian dari SRM dapat dilihat pemakai dengan menggunakan monitor. Nah, yang kedua adalah kebutuhan antarmuka perangkat keras. Kebutuhan minimum perangkat keras yang dapat digunakan oleh SRM itu adalah yang pertama PC, kemudian keyboard, mouse, dan internet. Selebihnya aplikasi ini tidak membutuhkan antarmuka perangkat keras yang spesifik. Lalu kebutuhan yang ketiga mengenai antarmuka adalah antarmuka perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database dari sistem SRM adalah MySQL yang terkoneksi dengan PHP Hypertext Preprocessor. Kemudian yang terakhir adalah antarmuka komunikasi. Antarmuka yang digunakan adalah metode client server pada jaringan internet atau internet dan menggunakan protokol TCP/IP. Lalu kebutuhan yang kedua ya adalah kebutuhan fungsional yang terdiri dari DFD 01 yang merupakan aliran informasi, kemudian ada DFD 02 dan deskripsi proses yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya, Ade Nurjaman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan DFD level 0. Di sini kita mempunyai 2 entitas, yang satu entitas penyewa dan entitas petugas, dan 1 proses. Entitas penyewa menginput data peminjaman dan data penyewa, dan proses rental mobil menginput kepada petugas info denda, info mobil. Kemudian rental mobil mengoutputkan info peminjaman kepada penyewa, petugas mengirimkan data kriteria status mobil kepada rental mobil, kemudian petugas menginputkan data mobil ke rental mobil, dan usai nama dan password. Selanjutnya ada DFD level 1. Di sini yang 1.0 kita harus login terlebih dahulu sebagai petugas atau admin. Di sini login menggunakan username dan password. Kemudian yang kedua manipulasi data mobil. Di sini dilakukan oleh petugas dan menghasilkan tabel mobil. Kemudian ada fasilitas 3.0 yaitu pencarian mobil untuk memudahkan admin dalam mencari mobil. Terus ada 4.0 penambahan data penyewa. Di sini penyewa mencari datanya dengan melihat kepada tabel penyewa. Kemudian 5.0 info peminjaman. Info peminjaman, penyewa mendapatkan data peminjaman dan info peminjaman. Selanjutnya yang deskripsi proses yang akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, selanjutnya tentang deskripsi proses yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nazarul. Setelah tadi sudah dijelaskan tentang DFD level 0, yang hanya gambaran umumnya aja, terus langsung ke DFD level 1 yang mulai rinci, mulai dari login sampai ke proses penyewaan dari customer-nya.
Selanjutnya ada deskripsi prosesnya nih. Nah, pada deskripsi proses, sini ada proses menyewa misalnya. Ada proses menyewa, di sini ada entitas sewa. Lalu habis di dalam sewa, lalu si customer bisa memilih mobil. Setelah memilih mobil, customer lalu melakukan transaksi. Nah, setelah melakukan transaksi, barulah customer melakukan penyewaan. Di sini ada entitas penyewaan. Nah, setelah customer melakukan transaksi dan berhasil melakukan penyewaan, maka pegawai mencatat hasil dari tadi transaksi tersebut. Di sini di dalam proses ini ada beberapa entitas. Yang pertama ada entitas penyewaan, entitas transaksi, ada entitas mobil, entitas pegawai juga. Nah, di setiap entitas itu mempunyai ID-nya masing-masing agar data tersimpan dengan baik gitu ya. Pertama tuh ada entitas penyewa. Dalam entitas penyewa ada di dalamnya itu ada ID konsumen, atributnya ada di dalam entitas penyewa ada atribut ID konsumen, ada NM konsumen, nama konsumen, alamat konsumen, nomor telepon konsumen dengan tipe data integer. Oke, selanjutnya dalam entitas transaksi memiliki atribut yaitu ID transaksi dengan tipe data integer, lebar 5, keterangan primary key. Lalu ada atribut nama transaksi dengan tipe data varchar, lebar 30. Selanjutnya ada entitas mobil. Dalam entitas mobil terdapat beberapa atribut yang detail atau merinci tentang si mobil tersebut seperti plat nomor dengan memiliki tipe data long integer, lebar 5. Lalu ada atribut tipe mobil juga, tipe mobilnya apa gitu ya, dengan tipe data varchar. Selanjutnya ada harga sewa mobilnya dengan tipe data long integer. Lalu ada juga stok dari mobil tersebut. Di sini ada atribut stok mobil dengan tipe data integer. Nah, pada entitas pegawai juga terdapat beberapa atribut lagi nih. Yang pertama, kode pegawai atau bisa juga ID pegawai dengan tipe data integer, lebar 5, primary key. Ya, karena di sini atributnya adalah ID. Lalu ada nama pegawai dengan tipe data varchar, lebar 30. Selanjutnya ada alamat pegawai juga. Tipe data varchar, variable karakter, lebar 30. Lalu ada nomor telepon pegawainya. Nah, setelah setiap entitasnya ada dan atributnya ada, lalu biasanya pada proses selanjutnya itu adalah proses programming, yaitu proses pembuatan programnya. Setelah melakukan tahapan SKPL ini, maka selanjutnya dilakukanlah proses pemrogramannya atau proses pembuatan aplikasinya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Penjelasan tentang SKPL. Selanjutnya mungkin akan dilanjut, seharusnya ada lanjutan yaitu pembuatan programnya dari SKPL ini. Dikembalikan kepada moderator Rizky Akbar. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah mempresentasikan materi-materi pada SKPL-nya. Mungkin dari kami cukup sekian atas presentasinya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mungkin ada ingin menambahkan lagi sebelum ditutup? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga buat para audiens bisa mengerti tentang program yang akan kita kerjakan nantinya. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, mungkin. Nah, terima kasih atas teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya. Mungkin sudah waktunya untuk ditutup ya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Semoga bermanfaat teman-teman. Udah BG, udah.